Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sinta Sri Gustina. Kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank dua kolom. Pertama, saya akan menjelaskan pengendalian internal kas melalui rekening bank. Penggunaan bank adalah untuk menyimpan uang, meminimalkan jumlah uang yang harus disimpan di perusahaan, dan meningkatkan pengendalian terhadap kas. Memorandum bank atau bank memo. Memo debit menunjukkan adanya pembebanan atau pengurangan pada rekening nasabah, contohnya beban pelayanan ATM. Memo kredit menunjukkan adanya penambahan pada rekening nasabah, contohnya bunga simpanan. Cek adalah perintah tertulis yang ditandatangani dari pemilik uang kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima cek yang ditunjuk. Ada 3 pihak yang terlibat dalam suatu cek, yaitu pembuat cek, bank, dan penerima cek. Laporan bank atau sering disebut dengan rekening koran adalah laporan yang dibuat oleh bank dan dikirimkan secara periodik kepada pemilik rekening di bank. Yang menunjukkan yang pertama boleh dibaca aja ya sampai nomor 3. Laporan bank atau bank statement berdasarkan 2 sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang bank, debit adalah penambahan tagihan bank kepada nasabah. Sedangkan kreditnya adalah penambahan kewajiban bank kepada nasabah. Nah, sedangkan berdasarkan sudut pandang nasabah, debit adalah pengurangan rekening di bank atau sama dengan kredit pada pembukuan nasabah. Sedangkan untuk kreditnya adalah penambahan rekening di bank atau sama dengan debit pada pembukuan nasabah. 2. Menyiapkan rekonsiliasi bank dua kolom. Rekonsiliasi bank adalah proses menyamakan saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank, karena biasanya ada perbedaan. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu perbedaan waktu pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas, serta kesalahan dalam melakukan pencatatan. Tahapan rekonsiliasi bank yang pertama, tentukan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, tentukan cek yang masih beredar atau outstanding cek. Jadi cek ini sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi bank belum membayar dan mencatatnya karena pemegang cek belum menguangkan ke bank. 3. Telusuri memo bank ke catatan perusahaan, baik memo debit ataupun memo kredit. 4. Catat semua kesalahan penulisan. Rekonsiliasi bank dua kolom terdiri atas beberapa jenis, yaitu rekonsiliasi saldo yang benar, rekonsiliasi menuju saldo bank, dan rekonsiliasi menuju saldo perusahaan. Nah, kita lihat contohnya ya. Laporan bank per 30 April 2014 untuk Lead Company menuju saldo sebesar $15.907,45. Adapun saldo kas menurut catatan perusahaan adalah sekian. Setelah ditelusuri, ditemukan penyebab perbedaan sebagai berikut. Deposit in transit yang belum dicatat, outstanding ceknya sekian, nomor sekian, penagihan wesel tagih sebesar $1.000 ditambah bunga $50 dikurangi biaya penagihan oleh bank $15. Kesalahan penulisan cek yang dicatat lebih besar, cek kosong, dan biaya layanan bank. Pertama, mari kita jawab dengan rekonsiliasi saldo yang benar. Jangan lupa untuk bikin judul dari nama perusahaan, terus bank rekonsiliasi, dan pertanggal berapa. Pertama, kita masukin kas di laporan bank, saldonya berapa. Terus ditambah deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Dikurangi cek yang masih beredarnya, nomor 453, nomor 457, dan nomor 460. Tinggal dimasukin aja ya. Dari soal berapa nominalnya. Dapatlah hasil kas yang sebenarnya ada di bank itu sebesar $12.204,85. Lalu kita bikin di bawahnya kas balance per book atau kas yang ada di perusahaan, kita masukin lagi. Terus dijumlah dengan penagihan wesel tagih sebesar $1.000 kan, ditambah bunganya 50, jadi 1.050 dikurangi biaya penagihan oleh bank $15, jadi totalnya $1.035. Ditambah juga kesalahan penulisan cek sebesar 36. Hasilnya dikurangi cek kosong dan dikurangi biaya layanan bank
Nah, jumlahnya balance ya, $12.204,85. Yang kedua, dengan format rekonsiliasi menuju saldo bank. Nah, kalau di sini kita cukup pakai saldo kas menurut catatan perusahaan aja. Jadi jangan lupa bikin judul. Sebenarnya gampang banget buat rekonsiliasi ini. Yang penting kita itu tahu formatnya. Masukin saldo kas menurut catatan perusahaan, terus ditambah penagihan wesel yang ditambah bunga dikurangi biaya penagihan oleh bank berapa, ditambah lagi kesalahan penulisan cek, serta outstanding ceknya berapa, dikurangi cek kosong, biaya layanan bank, dan deposit in transit atau setoran dalam perjalanannya berapa. Ditotalin dapatlah cash balance per bank statementnya sebesar $15.907,45. Sebenarnya sama-sama aja sih kayak gitu, cuman kita harus tahu formatnya gimana. Kalau kita amati formatnya itu beda dikit. Nah, 3. Rekonsiliasi menuju saldo perusahaan. Seperti biasa, wajib banget judulnya, nama perusahaan, bank reconciliation, terus periode tanggal berapa. Masukin cash balance per bank statementnya $15.907,45, terus ditambah deposit in transit, cek kosong, biaya layanan bank, dijumlahin, dikurangi outstanding cek, penagihan wesel tagih yang ditambah bunga dan dikurangi biaya penagihan, terus kesalahan penulisan cek, itu dijumlahin, nanti jadilah cash balance per booknya $11.589,45. Pokoknya untuk teman-teman tinggal hafalin formatnya. Jangan lupa juga dimengerti untuk bahasa Inggrisnya, karena dalam akuntansi itu bahasa Inggrisnya kita harus paham. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.